Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di Prada Corner DKI Jakarta. Saya Brian Pasuknarata dan juga Wayan Tantre. Nah, ini konsepnya lebih agak santai. Santainya karena sambil cerita-cerita lah. Ini kan udah menjelang momen hari suci Nyepi. Iya. Nyepi itu kan identik dengan catur berarti penyepian. Iya. Tapi kadang kan banyak yang belum tahu. Karena kemarin udah banyak yang WhatsApp juga nih. Tanya-tanya ke Prada. Bahkan ada beberapa komunitas yang mau ngajak join untuk konten Nyepi gitu. Tapi ini Yan, coba sebelum kita ngomong ke menjurus ke tentang Nyepi itu sendiri gitu kan. Ada ingatan nggak di waktu masa-masa kita masih bocil remaja gitu kan? Kenakalan remaja saat hari raya Nyepi gitu. Kalau aku sendiri waktu di Bali itu ada tuh yang paling berkesan tuh zamanku itu masih zaman yang happeningnya VCD. Jadi kalau kita udah tahu mau hari raya Nyepi kita nggak boleh kemana-mana gitu. Justru, nah ini disclaimer juga nih. Justru sebagian masa-masa remaja kita tuh mengambil momen hari raya Nyepi untuk nonton sewa di VCD gitu kan. Kurang lebih bisa 4 atau 5 film waktu itu. Nah nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain mungkin ada sisi-sisi gelapnya atau sisi terindah merayakan Nyepi itu. Iya, momen tak terlupakan lah ya. Momen tak terlupakan. Kalau Pak Yan sendiri gimana? Kalau saya kebetulan yang apa ya agak mainstream. Kalau Nyepi di Lampung ya formatnya hampir sama dengan di Bali ya. Tapi lebih menarik ketika masa kanak-kanak, di mana lingkungannya memang sedikit orang Balinya, minoritas. Jadi kalau misalnya Nyepi itu dengan lingkungan yang lain tuh nggak ada soal. Jadi saya dengan teman-teman non Hindu saya nggak boleh main kan? Ya udah nanti lewat belakang rumah gitu. Ketemuan dan kita main seperti biasa. Jadi itu menurut saya pribadi waktu itu ya fan-fan aja gitu lebih. Jadi Nyepi itu sama tidak itu sama aja gitu. Tapi karena seiring berjalannya waktu setelah kembali ke Lampung itu wah Nyepi banget gitu ya di rumah dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Jakarta Nyepi yang ideal tuh di Pura memang. Iya sih. Kalau di kota-kota di luar Bali gitu ya. Justru memang kita merasakan vibes Nyepinya itu ya kalau teman-teman mau merayakan Nyepinya di Pura gitu kan. Iya. Tahu nggak kenapa beli? Karena banyak media yang nyorot nanti ada ke foto gitu kan, ada ke video. Itu mulai tahun berapa? Nyepi di Jakarta 2016 di Pura Rawamangun sampai 2019. Gitu. Sebelum COVID juga ya. Sebelum COVID. Itulah adanya momen-momen yang membekas di perayaan Nyepi. Ada yang nanya-nanya nggak misalnya kayak emang bener nih Nyepi itu harus puasa gitu kan, seharian kayak gitu. 24 jam. 24 jam. Iya. Terus nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Iya, hanya diam. Ya, sampai bahasanya tuh. Terus kalau mandi gimana gitu kan? Karena nyalain lampu di kamar mandinya nggak boleh kan gitu. Terus kalau sembahyang boleh minum tirta. Ya. Gitu ya. Jadi memang ya hari Nyepi itu satu perayaan yang memang membuat kita refleksi sebetulnya. Refleksi. Iya. Ini kan ada kesinambungannya dengan hari Mahasiwaratri, di mana kita di situ ada brata juga, Bli. Kan ada monobrate, gitu ya. Kemudian ada jagre, tidak tidur, terus upawase. Kita kan menjalankan nilai-nilai yang dilakukan oleh si Lubdaka sebagai bentuk refleksinya dia sehingga dia bisa mencapai alamnya siwa. Iya. Gitu.
gitu. Yang di dalam cerita itu kan kayak kata Wayan kan sebetulnya itu pun kisah yang diangkat dari kultur budaya Nusantara sendiri. Betul. Ya. Bagaimana pengendalian diri, kemudian ada bonusnya, itu bahasanya bonusnya pengampunan dosa. Iya. Jadi bukan sekedar puasa sebetulnya. Iya, tidak hanya puasa dalam puasa menahan Rohani, lapar saja, tapi ya lebih diri. melatih aktivitas rohani. Ya. Jadi catur batu penyepian nih. Ada amati geni. Itu amati geni tidak menyalakan api. Amati lelungan tidak bepergian. Amati karya tidak bekerja. Beraktivitas seperti biasa. Amati lelangwan. Tidak boleh berfoya-foya. Nah itu tadi. Entah kenapa alam bawah sadar itu secara nggak langsung karena happeningnya tempat persewaan VCD itu justru rame gitu zaman itu karena ya kita masih kecil lah waktu itu kan, masih remaja yang memang ibaratnya itu masih sedikit nih dosanya kan gitu kan. Tapi memang ada nggak cerita misalnya dari tokoh kayak Mangku sendiri gitu. Sebetulnya mereka tapi untuk para Mangku pun tidak hanya di ritual nyepinya saja sebetulnya mereka melakukan pengendalian diri kan. Betul. Itulah tingkat spiritualnya itu. Iya, kalau levelnya Pinandite kan mereka punya sesana, punya berata yang memang harus dilakukan kesehariannya. Gitu. Nah, bayangkan coba kita melaksanakan berata penyepian itu setiap tahun. Jadi lama tuh kurun waktu, baru setahun baru kita kayak merenung, oh iya Pak saya kemarin melakukan kesalahan gitu. Lama kan? Iya. Ya, memang idealnya ya seperti yang dilakukan oleh Pinandite. Itu setiap hari itu adalah bagian dari berata dan refleksinya gitu. Sehingga ada namanya peningkatan kualitas diri gitu. Nah, untuk ini kayak pembedaan agama Hindu di Indonesia nih ya, dengan yang di India gitu. Kan banyak yang nanya juga tuh. Di India kan nggak ada tuh puasa-puasa tuh seharian nyepi, kayak lockdown lah bahasanya. Me time. Itu kira-kira apa nih faktor positifnya dari perayaan kita nyepi di Indonesia? Kalau ngomongin di India ada nyepi atau enggak, ada puasa atau enggak, pasti jawabannya ada, Bli. Oke. Cuman kan perayaan Tahun Baru Saka. Perayaan Tahun Baru Saka, merayakan kemerdekaan di situ kan, kemenangan sebagai bentuk freedom. Kayaknya mereka melakukan asik. Iya, artinya tidak lagi terjadi konflik kan gitu. Iya. Itu mereka, gimana tuh ceritanya? Jadi di tahun 78 Masehi itu kan memang Raja Kaniska II itu bisa meredam segala bentuk kekacauan gitu ya, invasi yang dilakukan oleh kerajaan Laya. Nah, jadi di situ disepakati. Udahlah, ngapain sih kita konflik-konflik gitu. Bahasanya gitu kan, bahasa kesehariannya. Dan kita sepakati bahwa ini karena jatuhnya di bulan Maret dan April, kita mulai aja lembaran baru. Jadi satu Saka itu dikukuhkan di momen itu. Dirayakan di situ. Kalau di India tuh bentuknya Diwali dan Navaratri. Kalau di India, Diwali dan Navaratri. Kalau Diwali lebih ke galungan. Seperti galungan. Kemudian Navaratri inilah momen dari ya kita bisa bilang karena ada puasanya tadi refleksi, ada puasa, ada japa, itulah nyepi. Diadopsi di Indonesia, perayaan nyepi itu kita mengenalkan diri dulu nih sebelum kita nyambut tahun baru kan. Gitu. Apa aja itu? Ya itu tadi amati geni, amati karya dan lain-lain itu kan. Catur batu penyepian. Itu kan yang akhirnya membuat kita itu punya format dalam pelaksanaan kebijakan di negara. Kita kan mesti itu
Ya, pengakuan gitu kan. agama yang diakui oleh negara ini kan salah satunya ada umat, kemudian ada perayaan-perayaan gitu kan. Kemudian ada kitab sucinya, Kitab suci, tempat ibadah. Ya, itu tahun 70-an kalau nggak salah. Tahun 78, 73. ya, 1973, 1970 lah amannya gitu ya. 70-an. 70-an di era Pak Harto. Dan itulah cikal bakal adanya Parisade juga kan. Parisade sebagai payung hukum kita umat Hindu komunitas dengan proses yang tidak mudah membuat kita punya satu hari yang spesial di setiap tahun kan gitu. Iya. Artinya kita punya nyepi juga, kita punya libur juga gitu. Benar. Kita punya tanggal merah gitu. Bahkan termasuk kayak adanya Trisandya itu ya. Betul. Trisandya yang akhirnya bisa melegitimasi umat Hindu. Jadi mantra yang mewakili semua umat Hindu yang ada di Indonesia. Jadi sama nih kalau melakukan sembahyang pasti mantranya ini gitu ya. Biar. Jadi memang kalau kita tadi di awal tuh rasanya moderasi itu sesuatu yang adiluhung kan gitu. Sudah ada dari zaman bahala bahasanya tuh. Tapi kita sangat bersyukur artinya di zaman sekarang gitu ya. Di zaman apalah ini, zaman yang random lah. Kita bisa menemukan kembali jati diri kita sebagai manusia. Kan kita nggak bisa tuh berkonflik sebetulnya. Betul, ya. Kalau kita mau jujur, nggak bisa kita punya hal-hal yang negatif. Misalnya tadi diajak untuk nyempi malah kita main gitu ya. Artinya kita secara alam bawah sadar tuh menolak hal-hal yang larangan bentuknya gitu. Jangan ke situ, makin ke situ gitu ya. Nah, itulah yang menjadi penting pada saat kita melaksanakan Hari Raya Nyepi. Itulah tantangannya kan. Betul. Untuk kita jalan dari kantor ke sini kan ada tantangan, pasti. Hujan dan lain sebagainya. Apalagi untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu. Dan mestilah ada challenge-nya gitu. Selain itu sisi positifnya nih, yang sering disorot dari internasional juga kan, bagaimana di Bali, contohnya di Bali sendiri ketika perayaan Nyepi itu udah identik dengan silence day. Tidak ada aktivitas, tidak ada penggunaan energi yang berlebihan. Akhirnya selalu dianggap tingkat keberhasilan mengendalikan iklim penggunaan dari karbon dioksida ini tadi. Betul. Jadi hari istirahatnya bumi. Ya, kayaknya perlu juga nih diterapin di berbagai daerah ya. Tapi kalau di Jakarta bisa nggak tuh? Bisa. Di Pura ya betul. Di Pura. Tapi kalaupun di luar situasi yang crowded ya kan, ada godaan-godaan gitu kan. Iya. Bahkan memang kalau di kota-kota seperti metropolitan kayak gini, tantangannya memang mau nggak mau harus di tempat ibadah gitu. Tapi itu ini Bli. Jadi kalau kita balik lagi ke refleksi, kalau Lubdaka itu kan hutannya memang hutan ya pohon dan binatang buas. Kalau kita hutannya memang ya kemajuan teknologi, aktivitas kita yang ya bisa dibilang carut marut gitu ya. Jadi kita disitulah hutan yang kita hadapi di era kita sekarang. Tantangannya lebih gede gitu. Tantangannya lebih berat. Jadi sebisa mungkin kita harus ya punya serada dan bakti itu. Keyakinan dan bentuk pelaksanaannya disebut dengan bakti. Gitu. Bersungguh-sungguh. Iya. Oke, thank you. Beli Wayan Tantra. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak topik yang perlu kita ulas. Terutama untuk itu tadi peningkatan dari serada dan bakti generasi muda Hindu. Betul. Dan kayaknya bukan hanya berhenti di kegiatan indoor seperti ini, kayaknya memang harus kita benar-benar harus keluar nantinya. Iya kan, mewujudkan peduli pura ya kita harus datang ke pura dong. Kita akan buat semacam kayak roadshow di beberapa pura. Abhinamastu, semoga terlaksana. Semoga terlaksana, dan misinya adalah bagaimana menyadarkan generasi muda untuk kita bangga menjadi Hindu agama.
umat Hindu. Umat Hindu. Oke, sekian Proud to dulu. be Hindu. Kita tutup dengan Parama Santi. Iya. Om Santi. Om Santi, Om. Santi 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 Om. Sampai jumpa.